Oke, ketemu lagi dengan Miss Ripka. Kali ini materi kita mengenai penataan produk. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai atribut produk. Jadi siapkan bukumu, alat tulismu, dan tetap stay ya. Apa yang biasanya terdapat dalam produk atau keputusan yang diambil mengenai sebuah produk itu biasanya ada atribut produknya, penetapan mereknya, kemasannya, pelabelannya, dan pelayanan pendukung produk. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu atribut produk. Apa itu atribut produk? Atribut produk itu adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli. Dua itu adalah desain produk. Desain produk merupakan atribut yang sangat penting untuk mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik dan kemudian membelinya. Jadi, desain produk itu seperti pengemasannya. Jadi, kalau pengemasannya bagus, maka konsumen akan tertarik untuk membelinya. Oke. Bungkus atau kemasan produk. Jadi pengemasan yang baik itu bungkusnya itu harus indah atau menarik, kemudian itu memiliki ciri khas, kemudian dia baik, mudah pengangkutannya, mudah disimpan, dan penyusunannya di rak toko sehingga nggak ribet. Itulah bungkus atau kemasan produk yang baik. Kemudian kita lanjut ke merek. Apa itu merek? Merek itu atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan atau kombinasi dari semuanya ini yang dimaksud untuk mengidentifikasikan produk kita. Jadi untuk sebagai pengenal produk kita. Nah, ini adalah contoh-contoh merek. Ya, kalian bisa melihatnya dan mungkin merek-merek ini nggak asing lagi ya bagi kalian. Sering kalian lihat. Oke, merek itu sendiri digolongkan menjadi 4 berdasarkan kepemilikannya. Jadi bisa kadang orang pakai namanya ya. Kemudian dasar geografisnya, tempat beradanya, dasar pentingnya merek, kemudian dasar banyaknya produk yang menggunakan merek ya. Jadi kadang produk deterjen kan banyak tuh merek-mereknya seperti itu. Sekarang kita akan bahas apa sih keuntungan menggunakan merek dan apakah alasan perusahaan tidak memakai merek pada produknya. Karena ada beberapa perusahaan tidak menggunakan merek ya. Keuntungannya yang pasti produk kita akan lebih dikenal oleh customer atau masyarakat. Kemudian produk kita itu gampang untuk diingat karena memiliki merek. Kalau apa sih alasan kenapa perusahaan tidak menggunakan merek? Mungkin kebanyakan itu perusahaan karena merek itu akan menentukan ya besar pajak. Jadi biasanya kadang untuk menghindari pajak atau mungkin karena ada keinginan untuk berganti produk di tahun yang sama. Jadi banyak juga perusahaan yang tidak memakai merek produk ya. Tapi kebanyakan sih merek itu sangat penting. Selanjutnya kita akan masuk ke label. Label adalah bagian dari sebuah produk yang berupa kerangka atau penjelasan mengenai barang tersebut atau penjualan barang tersebut ya. Label itu ada 3 macam, ada brand label, itu mereknya ya sebagai merek, ada grade label, itu sebagai tingkatan untuk menjelaskan tingkatan dari produk tersebut. Kemudian ada description label atau informatif label. Jadi itu di label itu ada berisi mengenai informasi ya mengenai produk tersebut. Jadi selain merek, selain sebagai tingkatannya, label itu juga menggambarkan mengenai deskripsi dari produk tersebut. Jadi nanti kalian akan saya tunjukkan contoh-contoh label ya seperti ini. Nah, di situ tertera ada mereknya juga ya. Baik, selanjutnya itu kualitas produk. Kualitas produk atau produk quality itu adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya ya, meliputi daya tahannya, keadaannya, ketepatannya, kemudahannya. Jadi mengenai kualitas produk ya, mengenai kemampuan suatu produk untuk digunakan berfungsi atau tidaknya, itulah yang disebut dengan kualitas produk. Kemudian ada 8 dimensi untuk menentukan kualitas produk. Pertama itu performance-nya, kinerjanya, berfungsi enggak. Kemudian daya tahannya, produk tersebut memiliki daya tahan atau tidak.
kesesuaian dengan spesifikasinya. Jadi sesuai nggak dengan spesifikasi yang dijelaskan hasil produk tersebut. Kemudian fiturnya itu lengkap atau tidak. Kemudian rehabilitasnya itu bahwa produk tersebut memiliki fungsi yang baik. Kemudian kesan kualitas, ya, kesan kualitas dari customer yang sudah menggunakan sebelumnya. Kemudian estetika itu penampilannya. Fit and finish itu berbicara mengenai manfaat produk tersebut secara keseluruhan. Itulah 8 dimensi dalam menentukan kualitas produk, ya. Kemudian tingkatan produk itu sendiri ada produk utama, produk generik, produk harapan, produk pelengkap, dan produk potensial. Ini sudah pernah kita bahas mengenai produk. Produk utama itu biasanya produk-produk yang memiliki kegunaan atau fungsi yang paling penting. Contohnya biasanya produk-produk sembako, ya, itu paling urgent dan paling penting. Kemudian produk generik itu medium, ya, produk medium seperti kebutuhan primer. Kemudian produk harapan itu adalah kebutuhan primer, tapi dia jenisnya sudah lebih tingkat tinggi seperti mungkin mobil, rumah. Kemudian produk pelengkap itu seperti perhiasan, dan produk potensial itu seperti obat-obatan dan sebagainya. Kemudian ada itu portofolio produk, ya. Pertama itu tahap anak bawang, ya. Tahap anak bawang atau disebut underdog, di mana produk tersebut mungkin belum begitu dikenal. Kemudian tahap tanda tanya atau question mark, artinya produk tersebut sudah mulai dipertanyakan nih, sudah mulai diperbicarakan oleh customer. Apa sih produk tersebut? Oh ya. Kemudian tahap bintang ini produk tersebut sudah mendapat tempat di hati customer, ya, customer sudah mengetahui kalau produk tersebut berkualitas. Kemudian tahap selanjutnya itu tahap sapi perah atau cash cow, itu di mana perusahaan sudah mulai mendapatkan hasil, ya, dari produk tersebut. Itu adalah 4 tahap atau portofolio produk. Kemudian dalam mengembangkan produk yang perlu kita perhatikan, pertama kita harus menciptakan ide tersebut disaring, kemudian dikembangkan, kemudian dilakukan strategi pemasaran, kemudian dilakukan analisis bisnis atau pasar, kemudian kalau ada perlu pengembangan maka dikembangkan, kemudian diuji kembali ke pasar, dan kemudian dikomersialkan atau dipasarkan secara menyeluruh. Itu adalah pengembangan produk baru, ya, cara-caranya. Sekian dulu dan terima kasih untuk pembelajaran penataan produk kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dan ada tugas